Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anay Permana, channel yang sama Yen Pibut Official ya kan. Selalu tetap dukung channel saya, support channel saya, di like, di share, di subscribe ya kan. Karena untuk apa ya, biar saya selalu tetap semangat memberikan tips-tips dan perawatan. Nah, untuk kali ini di konten ini dan apa, karena kemarin ada pertanyaan sebenarnya sih udah dibahas di WhatsApp apa di konten-konten saya sebelumnya yang lama ya kan, tapi nggak apa-apa deh. Kemarin ada yang nanyain lagi, mungkin karena sekarang lagi rame-ramenya Lopud muncul maksudnya subscriber baru ke saya, terus ke WhatsApp saya yang masuk juga pertanyaannya yang udah saya bahas di konten, tapi nggak apa-apa sekarang kita bahas lagi ya kan, nggak ada salahnya ya kan, biarin aja deh bahas lagi ya kan. Terus kemarin ini sebenarnya muncul konten ini yang mau saya bahas itu, kemarin ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang masuk. Om gimana Om mengkondisikannya lagi si Leopard Tiger selepas selepas atau pasca ternak gitu, yang dimana kan biasanya ya emosi hilang, terus birahi malah birahi agak tinggi, terus emosinya agak hilang, terus burung ngelemak dan lain-lainnya gitu ya kan. Nah, ini pertanyaan ini muncul yang saya akan bahas di chat konten ini. Pertanyaan berawal mulai muncul dari WhatsApp gitu, dari teman-teman juga gitu ya kan. Nah, untuk langsung ke pembahasan ya kan, ya selepas ternak itu biasanya kalau untuk klopet betina ya kan, mau gagal atau mau berhasil ternaknya, biasanya tuh suka ada ngelemak di bagian perut di bawahnya gitu. Tapi terkadang juga ada telur yang muda gitu, tapi kebanyakan mungkin udah pada tahu ya kan, kalau memang telurnya udah gak ada, yang tersisa hanyalah lemak saja. Nah, untuk lemaknya ini biasanya saya jemur kenceng 2 jam, 2 jam lah, 2 jam cukup dengan pola jemurnya, terik mataharinya yang benar-benar sangat panas gitu. Nah, jemur 2 jam tapi tetap sediakan air minum, makanan yang full cukup gitu. Nah, untuk menghilangkan lemak seperti itu, mau di kandang bulat atau kandang kotak, tapi saya sarankan lebih bagus di kandang kotak dulu. Nah, itu dijemur terik, biasanya saya di atas, ditempel di tembok boleh, mau di bawah boleh, pokoknya jemurnya 2 jam itu untuk menghilangkan lemak si loputnya. Nah, terus untuk pola mandinya tetap mandi basah kuyup. Saya semprot, mau tidak mau, ini bedanya mau tidak mau dia harus mandi. Semprotkan apa pakai semprotan yang digini nih, yang dipompa nih ya kan, yang koyokan itu, ini pompa, biarkan dia basah kuyup, terus jemurnya 2 jam gitu. Itu terus untuk jangan dulu dikasih itu kasih millet putih saja, karena fokus kita menghilangkan lemak. Kalau misalkan dikasih jagung, itu lemaknya mungkin akan mungkin bisa saja kan terjadi, atau malah susah hilangnya gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, untuk nanti kalau misalkan lagi jemur ya ada ngekek-ngekek ya, itu biarkan aja. Berarti ya karena kan biasanya kan burung yang diternak itu, kalau apalagi adanya di pemain, biasanya burungnya nggak jelek-jelek amat gitu. Karena dia pengen punya apa terahnya dari si indukan tersebut. Nah, tapi untuk mau dimainkan lagi seperti itu. Tapi ada juga yang ngebuang telur, terus memang dia tadinya macet lalu diternakan, sekarang mau dimainkan lagi, itu boleh lah pakai cara ini apa istilahnya, mau pakai tips yang saya berikan ini. Nah, tadi untuk menghilangkan lemak ya kan, kita ke step bagian 2 gitu, bagian 2. Nah, setelah kalau memang burungnya ngelemak atau tidak, atau misalkan setelah melewati step yang pertama menghilangkan lemak, step yang kedua masukkan burungnya untuk mengkondisikan ke lapangan lagi ya kan. Burungnya di hariannya di sangkar bulat, itu hariannya udah beda lagi sama yang tadi gitu. Udah beda lagi hariannya, dia dijemurnya mandi jemurnya itu 3 hari sekali, tapi burung di pulau kerodong setiap hari. Nah, cek hariannya itu kebersihan pakan sangkar tetap dibersihkan, tapi untuk mandi jemurnya itu biasakan per 3 hari sekali. Jadi burung di pulau kerodong hariannya ya kan, burung kerodong hariannya, terus dikasih makanan yang agak sedikit kenceng. Kalau misalkan mau millet polos ya ditambahi kenari seed gitu. Nah, tambahi kenari seed
Nah, nanti kalau misalkan 1, 2, 3, setelah 3 hari sekali, nah mandi jemur. Jemurnya tetap 2 jam aja dulu. Nah, tapi kalau biasanya sih burung saya kebiasaan nih. Burung saya kalau di markas, kebiasaan burung saya mandi di cepuk mandi ya kan. Kebiasaan kalau misalkan udah timbul apa, udah muncul matahari, saya kasih cepuk dia langsung jebur mandi. Itu per 3 hari sekali gitu. Nah, terus burung di pulkrodong hariannya. Itu fungsinya apa? Dia untuk meningkatkan emosinya. Mau banyak burung di pinggirnya, di rumahnya atau di ruangannya itu gak apa-apa. Pokoknya polanya seperti itu. Burung pulkrodong mau dikasih selama si lemaknya misalkan udah gak ada, silahkan kasih misalkan kalau mau jagung aja. Nah, kalau misalkan enggak juga gak apa-apa gitu. Nah, itu di pulkrodong setiap hari di satu ruangan banyak burung gak apa-apa, biar emosinya dia kenceng lagi. Nah, itu ya kan. Nah, terus nanti biasanya kalau biasanya nih betina yang pasca ternak ini, kalau nanti di pulkrodong, ini pengalaman saya ya kan, pengalaman saya ini ada bulu-bulu yang jatuh. Biasanya ada bulu-bulu yang jatuh, entah itu bulu besar atau bulu kecil atau bulu lembut. Nah, itu biasanya nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalkan bulunya ada yang jatuh, apalagi kalau banyak, itu harus diberesin dulu. Karena ya nggak bakalan maksimal. Ya kan, nggak bakalan maksimal. Burung lebih baik saya mendingan diamrolkan dulu atau dimabungkan dulu. Biarkan dia bulu-bulu tumbuh. Pasti kalau misalkan selepas nanti atau misalkan lagi bulu jatuh tuh, pada jatuh, burungnya pasti mengalami, teman-teman, burungnya pasti gacor habis-habisan. Ini gacor habis-habisan, bener, saya nggak salah gitu. Gacor habis-habisan, ini pengalaman saya, dan itu jangan dibawa ke lapangan gitu. Karena burung yang lagi amro atau lagi bulu jarum itu benar-benar burung yang PHP gitu. Itu pengalaman saya. Itu apa, lopet lagi PHP. Kalau di rumah benar-benar di krodong apa di ablak, pasti burung bocor. Bener. Karena itu kondisi seperti itu dia lagi emosi naik, birahi naik gitu. Yang tadinya selepas diternak ada jantannya, terus sekarang di single mau di set lapangan lagi. Tapi dalam pasca tersebut gitu, burung mengalami gacor yang benar-benar tingkatannya udah benar-benar super gacor. Tapi burung yang kayak gini kalau dibawa ke lapangan, kalau nggak main nebok ke bawah, kalau nggak dia loncat-loncat. PHP aja pokoknya. Nah, makanya beresin dulu bulunya sampai beres, bulu baru gitu. Nah, terus misalkan kalau memang sudah melewati step kedua, ini step ketiga, nanti ya kan mau ke lapangan, ya kan mau ke lapangan hariannya tetap mandi jemurnya per 3 hari sekali. Nah, per 3 hari sekali, terus burung tetap di pulkrodong, banyak burung di ruangannya gak apa-apa, itu tetap burung single. Ini buat betina fighter ya kan. Nah, kalau misalkan mau ke lapangan nih, misalkan set seperti itu yang saya barusan katakan, setelah 1 minggu, misalkan dari hari Minggu, dari sini sampai Minggu, misalkan hari Minggu saya mau gantang misalkan. Nah, dari hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu itu burung harus kenceng birahinya. Kalau setelah melewati tadi bulu jatuh, ini step ketiga, burung harus dijor pakan kenceng gitu. Nah, biasanya ya kan, selama burungnya nggak cabut bulu, malamnya di H-1 malam, misalkan malam Minggu ya kan, Sabtu malam Minggu, burung dimandikan malam. Semprot di bagian punggung, dada, sama kepala, tapi jangan terlalu basah kuyup, biasa aja gitu. Nah, pakan kenceng ya kan. Nah, besoknya hari Minggunya burung diembunkan pagi ya kan, burung diembunkan setengah 6 atau jam 6, biarkan diablak gitu ya kan. Nah, nanti misalkan jam 7, setengah 8 kalau udah muncul matahari, itu jangan dijemur. Maksudnya jangan dijemur itu jangan terlalu, si jemurnya itu sinar mataharinya jangan terlalu nembak ke si burungnya ya. Habis embun kan, nah, kerodongin burungnya,
tembak sama sinar matahari, tapi jangan terlalu nembak langsung, misalkan anget, asal anget aja, buka resletingnya sedikit, semprot embun dikit dah pokoknya, asal basah aja, biarkan dia kering dulu setengah jam. Setelah setengah jam seperti itu, rodemin lagi, simpan ke ruangan isolasi atau biarkan dia burung secara sendiri sampai nanti berangkat ke arena lomba, ya kan? Berangkat ke arena lomba itu di H lomba pagi, ya kan? Nah, terus step bagian keempat itu di arena lomba. Di arena lomba itu nanti sahabat Lopetmania Nusantara diisolasi di tempat yang sepi, jangan banyak burung, ya kan? Misalkan lapangan sebelah mana, kita tempat yang sepi aja, biarkan dia sendirian. Mau bocor di bawah, mau di pulprodom nggak apa-apa. Nah, gitu ya kan? Ini sangat simpel sekali. Nah, terus nanti misalkan kalau misalkan udah mau sesi naik, bersihkan sangkar, copot makan minumnya, langsung bawa ke gantang. Inilah cara menangani burung atau Opet-Bithynia fighter yang pasca ternak, ya kan? Pasca ternak dari mulai awal cabut ternak sampai ke lomba lagi, seperti itu. Dan itu diterapkan setiap hari. Ini pengalaman saya dan ini sudah berhasil saya pakai sampai saya prestasi lagi burung. Nah, seperti itu. Pokoknya tetap dengan pola rawatan yang simpel, yang penting mudah dipahami dan juga ada hasilnya dan ada manfaatnya untuk teman-teman, ya kan. Siap. Saya Nai Permana, channel yang sama, YNP Bird Official. Salam santun Lopetmania Nusantara. But yes.